Ini pertanyaannya sudah mengarah kemana ya kira-kira ini? Iya, nanti dulu. Mengarah kemana? Udah punya prediksi ke arah mana? Pinter ya? Tetapi apabila aliran air tadi tidak terpotong oleh aktivitas manusia, pemotongan topografi misalnya, maka air dari pegunungan yang mengalir di bawah ini menghindari hal itu maksudnya kan Bu? Oke, tapi ketika dengan geolistrik ini ada kemungkinan kita gagal nggak Bu? Geotalks. Ibu, lalu ini kan yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kenapa harus disampaikan terkait klarifikasi pengambilan ya? Atau kemarin yang lagi hype masalah pengeboran, apakah ada impactnya dengan kita yang mungkin mengkonsumsi air minum tersebut? Emang berbeda ya Bu ya? Yang dibor, yang dapat dari air bawah tanah, atau yang dari mata air pegunungan? Karena kan yang ditanyakan adalah sumber. Kaitannya adalah dengan sumber para perusahaan air minum ini. Kalau kita bicara dari sisi kualitas, ini terlepas dari konteks geofisika. Iya, ini terlepas, gak apa-apa ya, terlepas sedikit. Ini iya. Kalau kualitas memang harus diuji, apakah uji secara klinis dong, lab ya kan? Secara laboratorium, analisis kimia air biasanya begitu. Itu saya tidak bisa memastikan seberapa jauh kontaminan itu bisa masuk ke dalam air. Tapi konteksnya, Pak, saya perlu garis bawahi bahwa sumber air yang dalam itu sebenarnya untuk terkontaminasi lebih kecil dibandingkan sumber air yang dangkal. Dangkal itu permukaan? Dangkal itu artinya air bawah tanah itu terbagi dua, Mas. Air bawah tanah yang sifatnya dangkal dan air bawah tanah yang sifatnya dalam. Yang dangkal itu biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk sumur gali. Oh iya, yang dangkal karena itu dangkal. Pendek ya, karena gitu ya, dekat permukaan. Jadi cukup. Bukan dangkal ini kan, Bu? Bukan dangkal bolot, Mas. Oke. Lanjut. Ya, Bu. Itu satunya dangkal. Gitu ya, Mas ya. Jadi Ibu ketawa. Sadar aja, kita bisa jangan ketawa. Boleh ketawa nggak apa-apa. Tahu tangan dulu dong. Ini Mas Firman yang mulai ya, saya hanya meneruskan saja. Sama ini Bu, ceguan. Oke, lanjut. Tadi adalah air yang dangkal. Jadi kalau kita secara umum masyarakat penduduk itu memanfaatkan air bawah tanah, itu yang mengambil yang air tanah dangkal. Ya. Nah, kalau kita bicara air tanah dalam, itu pasti porsinya dia punya debit yang besar, konstan, dan lebih bersih. Ini yang dalam. Makanya perlu dilakukan pemboran dalam. Oh, gitu. Hanya untuk rumah sakit, untuk hotel. Yang lebih besar gitu ya kebutuhannya juga. Itu nggak boleh ngambil air tanah dangkal. Oke. Dilarang banget ya Bu ya? Dilarang, ada undang-undang. Berarti harus hati-hati ya Bu ya? Betul. Dan dalam pengeboran ini kita juga harus punya dan memiliki license-nya ya Bu ya? Betul, ada pengawasan itu. Oh gitu. Apakah kalau dari kacamata Ibu sebagai seorang akademisi, kesadaran para owner, para pemilik perusahaan terkait dengan legalitas ini sudah cukup bagus? Kalau masuk ke daerah situ saya sepertinya kok tidak tahu ya. Oh malah nggak tahu ya Bu? Belum kesana ya Bu ya? Tapi kalau saya beberapa kali memberikan penyuluhan ke masyarakat petani yang banyak menggunakan air tanah dalam untuk pertanian. Untuk pertanian. Itu berdampak sekali terhadap sumur-sumur di sekitar. Oh gitu ya. Oke. Jadi mau nggak mau ya bagaimanapun sebaiknya kita melakukan yang sesuai prosedural ya. Harusnya yang sudah dibentuk dan dibangun oleh pemerintah itu supaya semuanya tetap enak, aman, termonitor dengan baik. Ya kan Bu? Betul, harus dimonitor. Nah, Bu Firman masih ada penasarannya sih dengan yang tadi gitu. Jadi sebenarnya mau air dangkal dan juga yang air dalam itu ketika kita dikonsumsi itu tuh sebenarnya bisa menjadi sama kalau akhirnya sudah diuji lab dan sebagainya atau pasti akan berbeda gitu Bu. Ini karena penasarannya Firman adalah kenapa perusahaan-perusahaan air minum nih kemarin ini lagi hype banget, lagi dipanggil oleh anggota dewan untuk audiensi. Sebenarnya ada masalah apa sih? Apakah hanya karena kemarin sempat kita tahu yang lagi menjadi
perbincangan adalah itu air dari hasil pengeboran, atau sebenarnya ini tuh karena juga tetap air pegunungan hitungannya, atau gimana sih Bu? Hal yang terjadi ini sebenarnya gimana kalau dari kacamata Ibu? Kan Ibu orang geofisika geologi nih. Ya, walaupun saya orang di kebumian dan banyak mendalami air, tapi secara teknis pengambilan air di beberapa perusahaan air kan saya nggak tahu. Betul, beda-beda ya Bu ya. Mengambilnya di mana, posisinya di mana. Ibu boleh jelaskan ke kita sebenarnya sama nggak sih, beda nggak sih? Yang diminum tuh akhirnya kan sama aja kan Bu? Atau sebenarnya beda? Tergantung lagi ya. Di pabrik saya nggak tahu ya. Oh ya benar. Tapi tadi saya katakan bahwa kalau kita mengambil air tanah dalam, ya, dengan melakukan pemboran itu sebenarnya kalau tidak ada kontaminasi dari permukaan itu lebih sedikit sebenarnya. Oke. Ya, dari polutan-polutan. Jadi lebih baik sebenarnya ya. Lebih sedikit karena dia jaraknya bisa kedalamannya bisa 100 meter, 125 meter. Jauh juga ya Bu. Pemborannya. Itu. Tapi saya kan nggak tahu treatment di pabrik seperti apa untuk penjernihan, pemurnian kan saya nggak mau ke situ. Tapi ketika kita mengambil justru yang sebenarnya banyak atau cenderung banyak mengalami kontaminan, itu adalah air tanah yang dangkal tadi, karena lebih dekat ke permukaan. Kalau Mas Firman rumahnya dekat sawah nih, pada musim hujan, pasti air sumurnya akan naik muka tanah. Betul muka dong. Tanahnya. Ikut naik kan Bu itu? Akan naik. Karena itu dia cenderung dipengaruhi oleh musim. Sedangkan air tanah dalam itu cenderung tidak dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Tetap sama ya di dalamnya? Tetap sama sebenarnya. Oh ya benar, dapat dikatakan berarti sebenarnya yang air dalam itu ya minim kontaminasi ketimbang daripada yang air dangkal. Dan tadi juga disampaikan ke Ibu, jadi kita paham kan bagaimana untuk penggunaan mungkin villa, hotel, perusahaan besar memang sebaiknya melakukan pengeboran ya Bu ya. Betul. Supaya tidak mengambil hak-hak yang lain ini, hak masyarakat. Kecil. Betul kan Bu? Betul. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Winarti. Dan mungkin dari sisi volume air ya, air tanah dangkal itu cenderung tidak stabil volumenya. Diambil dalam sekian jam dia udah habis. Makanya perusahaan air minum besar nggak mungkin akan mengambil yang dangkal. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin karena dari sisi stok airnya itu lebih sedikit. Bu, berarti dari yang apa tadi Ibu sampaikan, Firman dapat mengambil gambaran bahwa air yang kita minum pun sebenarnya air dari pegunungan. Iya nggak, bukan dari atas ke bawah. Semua air mesti bersumber dari pegunungan. Iya. Soal munculnya nanti di tengah pegunungan, di kaki pegunungan, di dataran, itu semua kan jadi satu. Iya benar, beda lagi ya. Siklus air kan begitu. Berarti pinter banget dong ini yang bikin air pegunungan. Kita minum air pegunungan kan Bu? Iya kan? Walaupun ngambilnya di tengah kota kan. Tapi kan benar siklusnya karena dari atas dulu. Dari atas. Geofriends harus tahu nih, harus tahu karena dari atas juga ke bawah. Iya. Toh akhirnya nanti juga ke bawah semuanya gitu kan. Siapa tahu karena rumahnya Firman di selatan ya di bawah dong Bu. Kalau Firman kebetulan rumahnya di atas, ya itu air pegunungan. Makanya anyap-anyap gimana gitu ya Bu ya di sana. Walaupun nggak ada hubungannya sih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Winarti. Tapi menarik sih, jadi minimal Firman tuh jadi tahu dikit lah Bu terkait bagaimana yang lagi terjadi saat ini. Tapi kalau dari kacamata Ibu nih, terakhir dari tema ini ya, tema yang terkait perspektif atau mispersepsi yang terjadi gitu. Dari pandangan Ibu seperti apa? Dari kacamata Ibu melihat hal-hal ini yang lagi diperbincangkan dengan hangat, masalah mungkin perdebatan, atau yang harus diklarifikasikan ke masyarakat ini, seperti apa? Ya, mungkin karena masyarakat kita itu majemuk ya. Tidak semua memahami tentang keberadaan air, bagaimana mengambil air, sehingga menjadi polemik di masyarakat. Kalau kacamata saya, sudut pandang saya harusnya ada satu edukasi yang khusus terhadap dari perusahaan itu kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan ambigu yang sekarang menjadi perdebatan. Keren banget ya Ibu. Ya ampun, saya lagi kayak ketemu dosen saya loh, dosen pembimbing ya kan. Sangat bijak loh Ibu menanggapi semua pertanyaan ini. Luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Ibu Winarti.
Aku jadi tahu, jadi bagaimana kita bisa menyikapi perdebatan-perdebatan ini ya. Alangkah lebih baiknya benar sih, bagaimana tidak mungkin ada sebuah yang dia penjelasan gitu ya Bu ya ke masyarakat secara khusus supaya tidak terjadi ambigu-ambigu yang lagi dipahami oleh masyarakat. Oke, Ibu, kita ke yang berikutnya. Tadi setelah kita tahu bahwa beberapa yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan air gitu ya Bu. Kalau yang lain, yang dari POV-nya Ibu lagi kembali yang dari geofisika, apa yang mau mungkin diluruskan untuk pandangan teman-teman awam terkait dunia geofisika? Lagi ada yang menjadi problem kah Bu yang dekat dengan masyarakat? Atau isu seperti apa? Isu yang harus diselesaikan? Saat ini saya baru mengaplikasikan geofisika ini untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Jadi artinya bahwa bicara geofisika itu tidak hanya berorientasi untuk eksplorasi. Geofisika untuk air, geofisika untuk mencari mineral, untuk mencari hidrokarbon. Tapi yang paling dekat dengan kita, geofisika bisa diaplikasikan untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Oke. Kok bisa itu Bu? Ini yang baru saya lakukan. Terutama mitigasi bencana di daerah longsor. Oke, gimana tuh Bu ceritanya? Dijelaskan dikit. Saya mengambil tempat yang dekat dengan Jogja lah, di Kulon Progo, bahwa ada indikasi-indikasi longsor, tapi kita nggak tahu nih bentuk bidang gelincirnya di bawah permukaan itu seperti apa. Nah, kita bisa dekati dengan metode geofisika. Wow, salah satunya tadi dengan alat-alat yang terbantukan ya Bu. Ya. Ibu, tapi kalau misalkan berbicara geofisika, tadi kita juga mendalaminya dengan alat-alat. Itu tuh alat-alat Ibu juga bisa mengendalikannya atau udah dengan orang lain secara teknisnya? Ya. Saya membedakan Mas di sini. Kalau nanti semua saya yang beda cerita ya. Nanti ceritanya beda. Semuanya Ibu dong provide-nya. Makanya di geologi itu harus punya orang geofisika itu harus punya koneksi dengan orang geologi, karena notabene yang mengoperasikan alat itu adalah teman-teman dari geofisika. Geofisika bagi geologi itu adalah toolnya, alatnya, alat yang digunakan. Tapi untuk operator dan sebagainya itu adalah teman-teman geofisika. Oh, operator dan sebagainya. Betul. Berarti Ibu ini ya operatornya ya? Sepertinya tidak. Saya tuh padahal nunggu jawabannya iya loh Bu. Kok malah tidak ya kan? Ya tapi yang penting kurang lebihnya kita sudah dapat banyak banget ya Bu. Bagaimana tidak kita jadi tahu ya kan. Air dari atas ke bawah. Tidak perlu diperdebatkan lagi sebenarnya yang diminum itu air apa ya. Mau nggak mau tetap air dari pegunungan ya Bu ya. Iya kan Bu. Terus yang kedua, mungkin yang lagi menjadi isu dan juga hangat di kalangan masyarakat. Alangkah lebih baiknya kita juga nggak usah terlalu mengikuti perkembangan yang mungkin negatif begitu teman-teman. Tapi nanti kita bisa tahu apa hasil akhirnya, up to date-nya. Karena yang bikin ambigu juga bukan kita kan ya Bu ya. Karena berita-berita miringnya aja. Jadi makin ikut ke miringan-miringan itu. Dan yang berikutnya tadi sudah dijelaskan terkait geolistrik. Selain geolistrik ada lagi nggak Bu? Yang lebih dekat lagi? Metode geofisika. Metode geofisikanya. Geofisika yang dekat dengan eksplorasi hidrokarbon, gas itu pakai seismik. Seismik. Oke, itu apa Bu? Seismik itu rekaman gelombang. Gitu ya. Tapi gelombang yang mengalir di dalam tanah, bukan gelombang suara. Kalau itu seismograf. Alatnya. Pinter kan? Nice. Canggih ini sudah layak nanti. Iya. Biar tahu itu ada sebuah pergeseran gitu Bu. Apa pergeseran keuangan? beda. Ini lagi bahas tanah loh ya, lagi bahas geologi ya. Terus Bu, last but not least ya Bu ya, kita juga pengen tahu bagaimana kita menyikapi saat ini yang terjadi di masyarakat. Seperti tadi ada perusahaan-perusahaan yang mungkin lagi membutuhkan dukungan dari masyarakat bahwa ini tuh sebenarnya aman-aman aja. Lalu kita juga sebagai masyarakat secara umum awam ya Bu, kita juga pengen menjadi masyarakat yang cerdas dalam bertindak.
terkhusus kalau kita memang tidak ahli di bidangnya. Seperti contohnya kita ingin membuat sebuah bisnis, perusahaan yang bergerak, tidak hanya bergerak di bidang geologi maupun geofisika, Bu. Tapi mungkin kita ingin punya sebuah usaha yang membutuhkan air begitu banyak. Kan kita harus mau nggak mau tidak boleh salah pilih langkah tadi ya, Bu ya. Yang mungkin dapat Ibu sampaikan sebelum kita tutup apa, Bu? Untuk teman-teman GeoFriends yang selalu setia menyaksikan ini. Jadi supaya kitanya ini juga cerdas menanggapi dan merespon hal ini gitu. Oke. Untuk teman-teman semua, bahwasanya kalau kita mendapatkan informasi, tolonglah diklarifikasi secara benar dulu. Oke. Kemudian kalau memang tidak tahu, cari pada ahlinya. Nanti pada prinsipnya bahwa kalau kita nanti kembangkan, ilmu itu kan nggak pernah habis ya ketika kita bicarakan. Kalau nanti mau mendatangkan pakarnya, pegunungan itu ada klasifikasinya sendiri. Ada sendiri. Ada bagian-bagian sendiri. Itu bisa dipelajari bersama. Bisa didatangkan ahlinya. Bagaimana kaki gunung itu juga bagian dari gunung. Dataran pegunungan itu juga bagian dari gunung. Puncak gunung itu juga bagian dari pegunungan. Ini yang juga harus dipahami dan diedukasi ke masyarakat. Tapi dalam penyampaiannya, karena tadi saya katakan masyarakat kita itu majemuk, jangan memanfaatkan kemajumukan ini untuk kepentingan pribadi. Nah itu, jangan memanfaatkan kemajumukan ini untuk kepentingan pribadi. Begitu ya, Bu ya. Harus mengedukasi secara menyeluruh ke semua masyarakat. Itu yang saya pesan. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi yang mau nggak mau kita bersama-sama juga bisalah ya membangun ini semua menjadi lebih baik. Jangan memanfaatkan sebuah kesempatan yang ini jangan untuk kepentingan pribadi lah ya kan. Karena kita bersama-sama di sini pengennya juga sama-sama enak, sama-sama maju bareng bersama. Apalagi nih teman-teman barangkali ingin membutuhkan bantuan dari Geosantara, boleh banget ya Bu ya. Nanti kita datang, silakan hubungi, kontak kami, monggo saja. Apa yang saya dibutuhkan, legalitas, atau mungkin ingin membuat pengeboran tanah. Karena untuk mencari sumber air di bawah, air bawah tanah ya Bu ya. Air bawah tanah. Lalu juga ingin mempunyai legalitas yang certified gitu, license untuk pengeborannya begitu ya Bu ya. Yang di bawah juga boleh, nanti kita bisa bantu. Dalam kesempatan kali ini yang luar biasa juga kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Winarti. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Winarti. Rasanya kayak gak cukup ya Bu ya. Nanti kita bikin 50 episode habis ini ya. Kita jadi banyak banget lebih tahu lagi di bidang geofisika, geologi ini. Saya Firman Putra pamit. Terima kasih Bu Winarti. Sehat, sukses selalu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Geotalk. Emang ini berapa menit, Mas? Ini 45 menit, Pak. Seperti contohnya kita ingin membuat sebuah bisnis, perusahaan yang bergerak, tidak hanya bergerak di bidang geologi maupun geofisika, tapi mungkin kita ingin punya sebuah usaha yang membutuhkan air begitu banyak. Kan kita harus mau nggak mau tidak boleh salah pilih langkah tadi ya. Yang mungkin dapat Ibu sampaikan sebelum kita tutup apa Bu untuk teman-teman GeoFriends yang selalu setia menyaksikan ini. Jadi supaya kita ini juga cerdas menanggapi dan merespon hal ini. Oke. Untuk teman-teman semua, bahwasanya kalau kita mendapatkan informasi, tolonglah diklarifikasi secara benar dulu. Kemudian kalau memang tidak tahu, cari pada ahlinya. Nanti pada prinsipnya bahwa kalau kita nanti kembangkan, ilmu itu kan nggak pernah habis ya ketika kita bicara. Kalau nanti mau mendatangkan pakarnya, pegunungan itu ada klasifikasinya sendiri. Ada bagian-bagian sendiri. Itu bisa dipelajari bersama. Bisa didatangkan ahlinya. Bagaimana kaki gunung itu juga bagian dari gunung. Dataran pegunungan itu juga bagian dari gunung. Puncak gunung itu juga bagian dari pegunungan. Ini yang juga harus dipahami dan diedukasi ke masyarakat. Tapi dalam penyampaiannya, karena tadi saya katakan masyarakat kita itu majemuk, jangan memanfaatkan kemajumukan ini untuk kepentingan pribadi. Nah itu, jangan memanfaatkan kemajumukan ini untuk kepentingan pribadi. Begitu ya Bu ya. Harus mengedukasi secara menyeluruh ke semua masyarakat. Itu yang saya pesan.
Nah itu ya teman-teman ya, jadi yang mau nggak mau kita bersama-sama juga bisa lah ya membangun ini semua menjadi lebih baik. Jangan memanfaatkan sebuah kecepatan yang ini, jangan untuk kepentingan pribadi lah ya kan, karena kita bersama-sama di sini pengennya juga sama-sama enak, sama-sama maju bareng bersama. Apalagi ini teman-teman barangkali membutuhkan bantuan dari Geo Santara, boleh banget ya Bu ya. Nanti kita datang, silakan hubungi, kontak kami, monggo saja apa yang sudah dibutuhkan, legalitas atau mungkin ingin membuat pengeboran tanah karena untuk mencari sumber air di bawah, air bawah tanah ya Bu ya, air bawah tanah. Lalu juga ingin mempunyai legalitas yang certified gitu, license untuk pengeborannya begitu ya Bu ya, yang di bawah juga boleh, nanti kita bisa bantu. Dalam kesempatan kali ini yang luar biasa juga kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Winarti. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Winarti. Nanti kita bikin 50 episode habis ini ya. Kita jadi banyak banget lebih tahu lagi di bidang geofisika, geologi ini. Saya Firman Putra pamit, terima kasih Bu Winarti. Terima kasih. Sukses selalu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Geotalk.